qala al-Imam An-Nawawi nafa'nahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin Allahumma amin. Bab tentang haram seorang isteri menolak ajakan suaminya untuk tidur bersama kecuali bila ada uzur syar'i. Bab tentang haram seorang isteri menolak ajakan suaminya untuk tidur bersama kecuali bila ada uzur syar'i. Fa bihi ilayhi qala haddatsana عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية حتى ترجع. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk tidur bersama, kemudian istrinya enggan untuk memenuhinya, kemudian suami itu bermalam dalam keadaan marah terhadap istrinya, maka isteri itu dikutuk oleh malaikat sampai pagi hari. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai isteri itu mendatangi suaminya. Bab tentang haram seorang isteri mengerjakan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali atas izinnya. Bab tentang haram seorang isteri mengerjakan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali atas izinnya. Wa bihi lahi qala haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi wa la ta'dhana fi baitihi illa bi idnihi muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang isteri yang suaminya ada di rumah tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah kecuali atas izinnya, dan isteri itu tidak diperbolehkan untuk mengizinkan seseorang masuk ke rumah kecuali atas izin suaminya. Naam. Jazakallah al-fadhil al-Ustaz Muhammad Bashir Al-Azhari menjelaskan kepada kita beberapa ayat di dalam tafsir Al-Quran. Dan kita teruskan pegangan kedua umat Islam setelah Al-Quranul Karim adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua-dua hadis yang dibaca tadi adalah menjelaskan tentang pentingnya untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Institusi kekeluargaan itu adalah bahagian penting di dalam jantung agama, yaitu mengambil berat tentang rumah tangga, kehidupan berkeluarga, khususnya suami istri. Dan hubungan suami istri diikat dengan ikatan suci, yaitu dengan lafaz nikah yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu mengambil seorang wanita itu sebagai istri kepada kamu dengan kalimatnya Allah, dan kamu ambil ia amanah dari Allah. Kalimat Allah yang dimaksudkan adalah perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang, keluarga, anak perempuan atau laki-laki yang belum menikah. Perintah di sini dari Allah, wa ankihul ayama, nikahkanlah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat zuwaj atau tazwij. Falamma qada Zaid minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid selesai daripada menceraikan istrinya, kami kahwinkan engkau wahai Rasulullah Muhammad dengannya, dengan Siti Zainab, dengan menggunakan kalimat tazwij. Maka dengan demikian kalimat pernikahan itu tidak boleh memilih sembarang kata-kata, melainkan daripada lafaz yang dipilih oleh Allah. Oleh sebab itu dikatakan kamu mengambil mereka dengan kalimatnya Allah, yakni dengan kalimat nikah atau zuwaj. Sebab itu kita dalam akad nikah kita kan aku nikahkan dikau dan kahwinkan. Dia dua lafaz, nikah dan kahwin, merujuk kepada lafaz nikah dan tazwij.
itu nikah dan juga kahwin. Dan kamu mengambil mereka, yakni istri, amanah dari Allah. Cukup kita memastikan betapa besarnya, betapa pentingnya kehidupan rumah tangga, khususnya pasangan suami istri, dengan Nabi mengatakan bahwasanya istri itu amanah, dan bukan sembarang amanah. Yang memberi amanah adalah Allah. Yang menikahkan kan bapaknya, walinya, atau mungkin qadhi. Tapi dalam hadis ini kamu mengambil mereka, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita melihat betapa besarnya tanggung jawab suami terhadap istri karena suami menerima amanah dari Allah. Bukan karena suami, bukan sekarang ini kan kalau aku perintahkan, dalam hadis kan, kalau aku perintahkan orang lain sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Kata suami, jangan macam-macam, surga engkau di bawah kaki aku. Ya betul, surganya istri ada di kaki suami, nerakanya suami boleh karena gagal terhadap mendidik istri. Sama. Jangan laki-laki, jangan macam-macam kok. Ya boleh berkata demikian, neraka Anda juga tergantung bagaimana Anda menyikapi kepada istri Anda. Sama. Oleh sebab itu istri pun juga bila memahami tentang konsep pembangunan keluarga itu, jangan dilihat karena melihat kita equality, laki dengan perempuan sama. Memang sama, sebagai makhluk Tuhan sama, sebagai tugasan tidak sama. Secara fisikal saja, ada laki-laki yang mau hamil? Tidak ada. Kan begitu, sudah tabiatnya sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kelebihan pada laki-laki, tidak ada pada perempuan. Ada kelebihan pada perempuan, tidak ada pada laki-laki. Kesemua itu adalah untuk saling melengkapi antara keduanya. Nabi Adam itu sudah hidup di surga. Apa kurangnya di surga? Semua ada. Allah masih ciptakan istri untuk Nabi Adam. Karena laki-laki tidak sempurna tanpa laki tak sempurna tanpa istri, tanpa perempuan, dan juga sebaliknya. Jadi ketika disebutkan tentang kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri itu begitu berat, tanggung jawab yang dipikul oleh suami, maka di sini diperintahkan ketaatan istri kepada suaminya. Bukan karena ingin melihat perbedaan gender atau jantina, tapi ini hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki, berat, yang tidak akan mungkin laki-laki itu dapat menjalankan tugasnya untuk mendidik keluarga, istri, kalau tidak dibantu oleh istrinya. Oleh sebab itu dalam hadis tadi Nabi kata, kamu ambil perempuan itu sebagai istri, amanah dari Allah. Yang namanya amanah kena dikembalikan, kena dipulangkan, yakni ditunaikan haknya. Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istri kamu. Di mana? Di surga. Fala yukhrijannakum asy-syaitan. Dan janganlah syaitan mengeluarkan kamu berdua, wahai Adam dan Hawa. Janganlah sampai syaitan mengeluarkan kamu berdua, Adam dan Hawa. Fatashqa. Kamu Adam akan binasa, akan celaka. Awalnya diberitahu, wahai Adam dan Hawa, ini surga. Masuklah kamu ke dalam surga, wahai Adam dan Hawa. Kemudian diberitahu, wahai Adam dan Hawa, ini syaitan, musuh kamu berdua. Katakan musuh kamu berdua. Maka janganlah sampai syaitan yang menjadi musuh kamu berdua mengeluarkan kamu berdua daripada surga. Kalau kamu sampai terkeluar daripada surga karena syaitan, kamu Adam akan celaka. Kenapa tidak dikatakan kamu berdua celaka? Yang suruh masuk surga berdua. Ketika diberitahukan tentang syaitan ini musuhnya, kamu berdua. Ya kan?
Jangan sampai kamu berdua keluar daripada surga karena gara-gara dia. Kalau sampai kamu keluar daripada surga, yang keluar berdua atau sendirian? Ya dua-dua keluar daripada surga. Yang keluar daripada surga bukan Adam seorang, Adam dan juga Siti Hawa. Tapi Allah mengatakan fatashqa, kamu akan celaka. Wahai Adam, kenapa tak dikatakan celaka kepada Siti Hawa? Karena tanggung jawab istri adalah karena tanggung jawab istri berada di pundak suami. Suaminya dulu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, istri ini bila masuk surga, maka dia dengan mudahnya masuk surga. Tapi suami akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu jalankan tugas atau tidak. Jadi, dengan melihat betapa beratnya tanggung jawab suami, maka diperintahkan si istri itu membantu suaminya menjalankan tugas dan tanggung jawab. Di antaranya adalah menjaga perasaan suami. Menjaga perasaan suami. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha, dakhala al-jannah min ajli abwabin sya'at." Kalau seorang perempuan istri salat 5 waktu, taat kepada suaminya, maka dia akan masuk syurga daripada pintu syurga yang mana saja, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga kehormatannya katanya. Baginda Rasulullah bersabda, khairul mar'at, sebaik-baik perempuan, man nadarta ilaiha syarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka. Sebaik-baik istri itu adalah yang kalau kamu tengok kamu senang, kalau kamu suruh dia taat, dan kalau kamu tidak ada di rumah dia jaga kehormatannya dirinya. Ini yang diuraikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, kalau istri berhias untuk suami, kalau istri taat kepada suami, kalau istri itu menjaga kehormatannya ketika ketiadaan suami, yang untung bukan suami, istrinya yang untung. Yang dapat pahala siapa? Suaminya apa istrinya? Ya istrinya. Tapi sebahagian orang kan, apa pasal aku kena taat? Dia tak pernah hormat pada aku. Apa pasal aku kena berhias? Dia pun pakaikan pelekatnya setiap hari. Contoh, kita tak mention siapa-siapa. Tapi yang perlu kita tunaikan itu, kita perlu pahami, sikap kita kepada kita punya pasangan, yang untung adalah kita. Tetapi kalau kita mengukur sikap kita dengan pasangan kita, maka yang rugi kita juga. Walihada dalam hadis ini dikatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi. Kalau seorang suami mengajak kepada istrinya ke tempat pembaringannya, lalu ia tak mahu, maka dalam keadaan suaminya murka kepadanya, maka dilaknat oleh malaikat sehingga waktu pagi. Sebagaimana saya katakan, hadis ini bukan semata-mata untuk berbicara tentang hubungan suami istri, tetapi untuk memberitahukan betapa besarnya hak suami yang perlu dijaga oleh istri sampai kepada peringkat perhubungan. Paham dong? Pada masa yang sama juga, seorang suami itu bila berhadapan dengan istrinya, katalah tak mau untuk mematuhi apa yang diinginkan oleh suaminya. Adakah suami itu mengatakan, padan muka engkau kena laknat malaikat sampai pagi? Adakah ada seorang yang sayang kepada pasangannya, istrinya, meridai istrinya untuk dilaknat oleh malaikat sampai pagi? Tidak, itu sayang apa namanya? Hadis ini adalah digunakan untuk menyadarkan kepada dua-dua, kepada istri tentang besarnya tanggung jawab suami, dan juga tentang suami bagaimana kalau istrinya terkena laknat oleh malaikat, yang mana dia mesti berusaha untuk menyelamatkan daripada kena laknat. Faham dong? Jadi hadis ini tidak boleh difahami melepaskan marahnya dengan mengatakan padan muka kena laknat. Tidak seperti itu.
Karena seorang yang sayang kepada pasangannya tak akan membiarkan dia kena laknat. Untuk terselamat daripada laknat tersebut, maka imma berusaha berdiskusi, memaafkan, dan juga membuat satu discussion atau pembahasan perbincangan yang lebih untuk menyelamatkan kedua-duanya daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua juga, tengok bagaimana dijelaskan dalam hadis ini mengenai besarnya tanggung jawab suami terhadap istri, sehingga istri itu kalau akan berpuasa sementara suaminya hadir, puasa sunnah ya, puasa sunnah. Kalau puasa wajib dia kena mesti laksanakan, tak perlu minta izin bila ingin berpuasa puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa nazar, walhasil puasa yang wajib. Adapun puasa yang sunnah, dia mesti meminta izin kepada suaminya jika suaminya ada di rumahnya. Beza kalau suaminya musafir. Apa sebabnya kalau musafir tak perlu minta izin untuk berpuasa, kalau di rumah diperlukan minta izin kepada suaminya? Karena kalau di rumah mungkin saja si suami memerlukan kepada istrinya, sehingga dengan begitu dalam keadaan berpuasa maka tak boleh melakukan satu hubungan yang boleh membatalkan puasa tersebut. Maka untuk tidak terperangkap dalam situasi dia kena membatalkan puasa sementara dia ingin berpuasa, beritahu kepada suaminya. Faham dong? Jadi hadis ini memberitahukan tentang besarnya hak suami dan juga ingin memberitahukan betapa beruntungnya ketaatan istri terhadap suami. Dahulu ada ada satu orang namanya Syekh Abdul Razak, saya ingat Abdul Razak ini dia hidup pada abad yang saya ingat abad yang ke-5 ke-6 macam Hijriyah. Ya Hijriyah. Suatu hari dia ini ada masalah dengan istrinya dan dia keluar dalam keadaan stres. Maka dia duduk di satu tempat sambil bersandar dalam keadaan kepalanya itu sedikit berdarah. Kemudian tak lama dalam keadaan seperti itu ada seorang yang memanggilnya dan masuk ke dalam rumah. Kemudian ditanya, apa yang berlaku kepada kamu? Beritahulah masalah dia. Katanya, dahulu ada seorang murid jauh datang mencari syekh. Perjalanan itu mengambil masa 1 bulan. Jadi pergilah sampai ke rumah syekh, ingin bertalaqi dan belajar. Didapati sampai ke rumahnya, baru nak ketuk pintu, didengar suara di mana seorang istri tengah memarahi syekh ini. Suara sampai keluar. Kata si murid, guru aku takut dengan istrinya. Macam mana ini? Nak belajar dengan orang takut dengan bini. Akhirnya ditinggalkan rumahnya. Aku tak nak belajar. Sampailah pada keesokan harinya, dia macam masih tertanya-tanya, artinya tak sah kalau tak jumpa. Datang balik ke rumah syekh. Dibuka pintu oleh istri syekh. Katanya syekh sedang pergi mencari kayu di hutan. Maka dikejarlah syekh itu di hutan. Dapati syekh itu sedang potong kayu dan diikat kayu. Karena kayunya banyak mesti dibawa. Maka yang membawa itu singa. Singa yang membawa itu kayu membantu syekh. Kata murid itu, singa pun juga boleh takut kepada syekh, boleh tunduk dengan syekh. Maka ini hal yang luar biasa. Kata si murid, mengatakan kepada dirinya, sampailah singa itu menghantarkan sampai ke pintu masuk hutan. Jadi hutan itu macam ada laluan khususnya. Sampai di situ singa itu jatuhkan kayu tersebut dan masuk balik ke dalam hutan. Kata murid, ini syekh dibantu oleh singa, bukan lembu. Kalau lembu masih ini singa. Maka kata syekh itu, kata muridnya itu mengatakan, ya syekh, dengan apa kamu mendapatkan kedudukan sampai singa pun takut kepada kamu? Katanya,
Aku dapat kedudukan ini disebabkan sabarnya aku terhadap istri aku yang kamu dengar semalam dia marah pada aku. Jadi macam ada yang merasa sini tadi. Tapi saya yakin yang hadir sini solehat semua istrinya, tak ada yang marah-marah macam tu. Kalau banting-banting pinggan sikit apa kot mungkin. So at-tahammul di sini. Seorang lelaki mesti mempunyai sifat kuat di dalam memikul atau menjalankan bahtera tanggungjawab keluarga. Jangan sekali-kali merasa rendah atau terhina. Kata ada suatu orang datang kepada siapa namanya, kepada seorang syekh, dan dia bertanya, katanya aku nak kahwin, apa nasihat tuan kepada saya? Katanya, kalau kamu setelah kahwin istri kamu angkat suara kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Kata itu kan, kef karamah, saya kena jaga marwah saya. Mana boleh dia angkat suara di hadapan saya. Kata Syekh, kalau begitu kamu tak layak kahwin. Seorang lagi dia bertanya kepada Syekh, ya Syekh, saya nak kahwin. Ya, yang macam mana kamu mahu cari istri? Katanya ada 21 sifat. Dia tak tanggung-tanggung, dia minta istri yang sempurna dengan 21 sifat. Kata Syekh, ini macam nak cari lembunya Bani Israel yang susah nak dapat. Dan kehidupan rumah tangga itu yang romantik selalu di film saja. Belum tentu yang lakon itu konform tak. Jadi rumah tangga ini berhadapan dengan tanggung jawab adalah penuh dengan pasang surutnya situasi. Jadi bila masuk dalam kehidupan rumah tangga, bekal yang perlu untuk diambil adalah bekal sabar, tahammul di dalam memimpin rumah tangga. Faham Tom? Jangan suka tengok film yang romantik terus macam tu, nanti hidup dalam khayal kita. Bolehlah Ustaz Bashir. Saya gerak. Ada satu lagi. Pasal orang banyak komplain kepada saya, so jadi saya kena bagi tahu lah sikit. Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad, seorang yang menulis buku tentang Syama'il Rasulullah SAW. Seorang Masya Allah luar biasa. Satu hari dia itu jumpa dengan salah seorang, katanya, saya ini sedang menulis satu buku kajian. So buku itu sudah ditulis rapi dan indah. Kata Syekh Qadhi Iyad mengatakan, boleh kamu berikan kepada saya satu naskah ini untuk saya baca dan komen atas apa yang saya boleh komen. Katanya, fadhal ya Syekh, teman hati-hati, ini hanya satu naskah sahaja. Hanya satu naskah sahaja. Malam itu dia baca buku. Rupanya si istrinya menginginkan sesuatu daripada dia. Sekali dia tetap baca buku. Tak dengar istri cakap tu apa, karena fokusnya membaca buku. Oleh sebab itu, kenapa itu ada buku ditulis oleh Syekh Abu Ghuddah, 40 ulama bujang yang mendahulukan ilmu daripada berkahwin. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Bukan tak nak kahwin, karena dia sudah mabuk dengan ilmu dan buku yang tak boleh disibukkan dengan benda lain. Bukan macam kita. Ini Qadhi Iyad sedang baca buku, istrinya cakap apa tak dengar. Istrinya nak sesuatu, nak bersama, dia fokus dengan keindahan, nikmat, lezatnya baca buku lebih lezat daripada apa saja. Malam tu sampai pagi, sampai subuh, istrinya geram. Pagi-pagi Qadhi Iyad pergi ke masjid ke, wala pergi keluar, balik rumah, sampai di rumah
mendengar atau mencium bau hangus. Katanya sampai di rumah, wahai istriku, masakan apa yang kamu sedang masak? Ya, masakan buku yang kamu baca semalam aku bakar. Tak boleh buat apa kalau lihat. Buku hanya satu naskah, dibakar. Kalau geram itu kan. Tahu apa yang dilakukan oleh Qadhi Iyad? Ditulis balik itu buku daripada hafazannya. Lengkap. Beberapa waktu setelah itu serahkan balik kepada tuan punya naskah itu. Coba periksa balik kalau ada yang kurang. Cek balik, sempurna, cukup semua. Komputer. Berkata istrinya bakar. Jangan ada yang buat di rumah ya. Jangan.